Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita mau merayakan apa adik-adik? Paskah. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita mau memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, tirukan kadiannya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kematian Tuhan, akan kebangkitan Tuhan yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bersukacita Tuhan. Kami senang, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Kita merayakan ya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dari surga ke bumi jadi manusia. Untuk siapa? Kita semua. Yuk kita nyanyikan angkat satu buah pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami. Sukacita ya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja. Dia Raja di atas segala raja. Oh, Dia Raja di atas. Sekarang bersama-sama segala raja. Haleluya. Adik-adik, Dia Raja di atas segala raja. Siapa? Yesus namanya. Hari Jumat itu kita memperingati apa? Kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di mana adik-adik? Di kayu salib. Yuk kita memuji menyembah Tuhan ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Kepada siapa? Kepadaku dan kepada adik-adik semua. Oh, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya
firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Firman Tuhan digenapi. Yesus mati untuk kita semua. Karena cinta sama siapa? Cinta sama saya dan cinta sama kita semuanya. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mengingat kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Jangan melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita sama-sama. Kita akan satu buah pujian yang berkata, ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mati bagi kami, cinta-Mu yang besar bagi kami. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita pujikan dari awal ya adik-adik. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti bersuka cita, pasti bergembira. Nah, ketemu lagi sama kalian di bulan April di minggu yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hari ini ya Bapa. Kami datang, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berkati seluruh anak-anak-Mu, adik-adik tempat ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman secara online ya Bapa. Biar hati mereka penuh dengan sukacita, hati mereka penuh dengan kegirangan, dan biarlah kasih-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jam pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang tinggikan segala pujian dan kemuliaan. Hanya bagi Engkau kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Nah, adik-adik, kalian hari ini akan menceritakan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa? Ayo. Nah, kemarin Jumat kita telah merayakan apa? Merayakan Jumat Agung, di mana Yesus telah mati bagi setiap kita. Dan di besok minggu kita akan merayakan hari kebangkitan Yesus. Yesus lahir, mati, bangkit bagi setiap kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Dia menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Siapa di sini yang gak pernah merasakan kuasa Tuhan? Ayo. Siapa yang di sini tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Angkat tangannya. Gak ada. Kita semua telah merasakan kasih Tuhan. Kita semua telah merasakan kuasa Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih Kak bukti cinta Tuhan bagi setiap kita? Apa sih Kak bukti nyata bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita? Nah, ini dia cinta atau bukti Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Kita buka di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga 16 dikatakan bukti cinta Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah, begitu besar, bahkan sangat-sangat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini siapa aja? Ayo, adakah dia? Ada banyak anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang lainnya, ciptaan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu satu. Ketika kita memiliki sesuatu hanya satu saja, itu pasti akan sangat berharga bagi setiap kita. Sesuatu yang sangat-sangat akan kita simpan, akan sangat-sangat kita sayangi, akan sangat-sangat ya pokoknya dijaga dengan baik. Karena tinggal satu, tunggal. Karena sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan, kasih Allah, Dia benar-benar begitu nyata. Dia mengaruniakan, memberikan anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Kasih Tuhan bukan berbicara tentang perkataan, tapi kasih Tuhan berbicara tentang perbuatan. Perbuatan Tuhan yang begitu hebat, perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia rela datang ke dunia ini. Ketika adik-adik memikirkan, kok bisa ya Tuhan punya kasih yang begitu besar? Kok bisa ya Tuhan punya kasih yang begitu hebat dan luar biasa? Adik-adik pernahkah berpikir, Tuhan, kenapa sih Engkau mengasihi aku? Kenapa Engkau rela datang ke dunia ini? Kenapa Engkau rela berkorban bagi setiap kami? Pernah kalian berpikir? Kadang-kadang kalian berpikir, kenapa ya Tuhan mau mati bagi kalian? Kenapa ya Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kehidupan kalian? Karena apa adik-adik? Karena kita adalah anak-anak-Nya yang berharga. Dia Tuhan rela datang ke dunia ini, Dia rela lahir, mati bagi setiap kita. Tapi gak berhenti di situ.
ketika dia mati dia menunjukkan kuasanya. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia membebaskan kita dari segala dosa, kutuk yang membelenggu setiap kehidupan kita. Bahkan dia menjadi jembatan antara kita dengan Bapa. Ayat yang mengatakan bahwa tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi tembok yang menghalangi kita untuk kita berseru kepada Bapa, untuk kita berdoa kepada Bapa. Karena sudah ada perantara antara kita dengan Bapa, yaitu Yesus yang telah mati bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana adik-adik memaknai tentang kematian Yesus? Bagaimana adik-adik memahami bahwa Dia Allah yang rela berkorban bagi setiap kita? Ketika Dia Tuhan mau berkorban bagi setiap kita, maukah adik-adik juga berkorban bagi Tuhan? Mau enggak? Berkorban datang beribadah, baca Alkitab, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Maukah kita melakukan itu adik-adik? Maukah kita berseru kepada Dia? Maukah kita menyediakan waktu kita untuk Dia? Maukah kita memberikan waktu 1 jam saja bersama dengan Tuhan? Adik-adik pasti baca Alkitab kan? Baca dong, masa enggak? Tuhan mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Tuhan gak minta banyak waktu dalam kehidupan kita. Tuhan gak minta 10 jam, 12 jam atau setengah waktu dari hari-hari kita, enggak. Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Adik-adik bisa belajar mulai dari baca Alkitab dulu. Setelah baca Alkitab berdoa, setelah berdoa memuji menyembah Tuhan, terus berdoa lagi, tutup, terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan berkata, Kak aku masih kecil, enggak. Walaupun kita masih kecil, kita bisa belajar untuk kita memuji menyembah Tuhan. Setelah TV di YouTube, kita ikut bernyanyi, kita ikut menyembah, atau kita ajak papa mama, kita berdoa yuk, kita mengucap syukur, kita berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Ada banyak cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Salah satunya dengan cara kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Dengan cara kita selalu mengingat bagaimana perbuatan baik Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Adik-adik, jangan lupakan pengorbanan Tuhan. Jangan lupakan bagaimana Dia datang dengan begitu banyak cinta, kasih, dan sayang. Bagaimana Dia Tuhan rela meninggalkan segala-galanya. Tuhan tuh kalau tinggal di surga enak loh. Dia raja, Dia udah gak ada namanya kesusahan, gak ada air mata, gak ada kesedihan. Tapi ingat, ketika Dia Tuhan datang ke dunia ini, Dia datang sebagai manusia. Dia Tuhan itu mengalami pengkhianatan, yang namanya dipukul, dicaci maki, dipermalukan. Tuhan mengalami itu semua. Bagaimana ketika Dia memikul salib, bagaimana ketika Dia dicambuk, bagaimana ketika Tuhan mengalami suatu ketakutan ketika Dia ingin ditangkap, peluhnya berubah menjadi darah. Nah, Tuhan mengalami itu semua. Itu karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tuhan mau mengatakan bahwa kematiannya membawa kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Kita nggak lagi hidup dalam dosa. Kita lagi hidup dalam keterikatan apapun. Adik-adik nggak boleh lagi berbohong. Adik-adik nggak boleh lagi melakukan hal-hal dosa, baik dosa kecil, baik dosa besar, nggak ada. Kalau kita sudah berkata, iya Tuhan, aku mau hidup kudus bersama dengan Engkau, aku mau hidup mengikut dan mengiring Engkau. Nah, di saat itulah Tuhan benar-benar merasa bahagia. Bahagia kenapa? Pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia. Pengorbanannya, kematiannya, bagaimana Tuhan berjuang, berkorban, tidak sia-sia. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan pastikan bahwa pengorbananmu bukan dan tidak akan pernah sia-sia. Setetes darah yang tercurah adalah darah yang begitu berharga. Setetes darah Tuhan begitu sangat berharga bagi setiap kita. Adakah kita temukan kasih di tempat lain? Enggak. Kalian hanya menemukan kasih di dalam Yesus. Kalian menemukan pengorbanan yang nyata, yaitu di dalam Yesus. Yesus satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kita.
Yesus satu-satunya jawaban dari setiap doa dan seruan kita. Adik-adik, belajar yuk untuk kita menghargai pengorbanan Tuhan. Mari adik-adik belajar untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang selamatkanku. Ayat lagu saja dikatakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Nah, jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Jangan pernah lupakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik hari ini masih bisa bermain, adik-adik hari ini bisa jajan, adik-adik hari ini masih bisa melakukan aktivitas kemanapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kalian berpikir kalian masih bisa pergi ke sana, pergi ke sini, bahkan masih bisa berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua hanya karena kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita nggak melihat secara langsung bagaimana Tuhan disalibkan, mati dan bangkit, tapi kita harus percaya bahwa setiap perkataannya ya dan amin. Bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ayat selanjutnya dikatakan, Ia sendiri di firman Tuhan di ayat berapa nih kalian kasih tahu ya adik-adik, tapi bunyi ayatnya seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan memikul dosa kita. Seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang mendapatkan penyiksaan, penghukuman. Tapi Tuhan rela mengganti dengan hidupnya. Tuhan benar-benar menunjukkan pengorbanan yang begitu nyata. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk apa? Untuk kebenaran. Jadi adik-adik, jangan sekali-sekali hidup di dalam dosa. Jangan. Biarlah kita terus mengingat akan setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Di setiap harinya kita mengingat bagaimana Dia telah lahir, mati, dan bangkit dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, ingat keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Ingat selalu akan pengorbanan Tuhan, ingat selalu akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita selesai pada firman hari ini. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih buat semua karya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah lahir, mati, dan bangkit bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat karya yang begitu sempurna, bagaimana Engkau rela datang ke dunia ini menunjukkan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Biarlah kami menjalani hari-hari penuh dengan sukacita, kebaikan daripada Engkau. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini Tuhan. Biar Engkau memberikan pengertian dalam kehidupan mereka, bagaimana cinta-Mu begitu besar dalam kehidupan mereka, bagaimana Engkau Bapa yang rela berkorban bagi setiap kehidupan mereka semua. Tuntunlah jalan-jalan mereka, tuntun kemanapun mereka pergi dan melangkah Tuhan. Biar Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, masa depan mereka, masa muda mereka, semuanya terjamin di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. God bless you. Kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita.